Bapak Ibu, apakah materi dari Bu Ella bisa terlihat? Sudah. Oke, sudah. Silakan Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Fitriani yang insya Allah sore ini akan memberi penjelasan singkat mengenai aplikasi praktik praktikum ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang semester lalu mengampu mata kuliah praktik sudah tidak asing lagi. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan dari awal sedikit tentang aplikasi ini. Proses aplikasi praktik dan praktikum. Data mahasiswa berdasarkan data penjadwalan dan izin kelas. Jadi nanti data mahasiswa yang tampil pada aplikasi praktik-praktikum adalah mahasiswa yang sudah kita unggah nama-namanya sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Data pembimbing atau korektor berdasarkan data bank tutor, sama yang seperti data yang kita udah unggah sebelumnya atau penjadwalan kelas yang sudah kita atur di awal. Poin B, mahasiswa meregistrasi mata kuliah praktik atau praktikum atau mahasiswa yang mengulang untuk mata kuliah praktik tersebut biasanya disebut registrasi advent atau atas permintaan. Kemudian kedua, kegiatan praktikum harus dilaksanakan dan diselesaikan pada semester mahasiswa meregistrasi. Artinya hanya diselesaikan pada semester tersebut, tidak ketika registrasi di masa 2021.2, maka penyelesaian mata kuliah tersebut di semester itu, bukan di semester depannya atau sebelumnya melaksanakan praktek, namun registrasinya belakangan gitu ya. Kemudian laporan praktikum diunggah ke aplikasi praktik atau praktikum. Linknya adalah praktik.ut.ac.id. Nah, sama ya untuk Bapak Ibu tutor dan mahasiswa menggunakan aplikasi yang sama. Nah, catatan mahasiswa Pendas, PGSD atau PG PAUD yang mengikuti Praton, praktek online PKP. Nah, nilai PKP terdiri dari nilai praktek dan laporan. Jadi, selain berkelas atau web untuk mata kuliah PKP, ada juga mahasiswa Pendas, khususnya SIPAS non-TTM, mengikuti mata kuliah PKP-nya Praton lewat e-learning. Nah, tetap harus mengunggah laporannya ke laman praktik.ut.ac.id. Mungkin ini nggak akan ditemui ya Mbak Deno ya, berarti di kelas Bapak Ibu, karena pembimbingnya juga tutor-tutor. Nah, tapi biasanya kejadian ini sering terjadi sama mahasiswa yang mengulang mata kuliah atau mahasiswa yang sebenarnya dia SIPAS non-TTM, tidak mengikuti web, akan tetapi lalai untuk mengikuti tutorial online, sehingga nanti mengakibatkan PKP-nya mengulang karena tidak mengikuti proses Praton tadi, praktek online. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada semester berjalan, mahasiswa tidak menyelesaikan atau mengunggah laporan praktik, maka berlaku ketentuan berikut. Mengulang mata kuliah tersebut dengan meregistrasi mata kuliah itu di semester selanjutnya dan membayar registrasi tersebut dengan ketetapan bahwa tidak lebih dari 24 SKS. Misal PKP bisa berapa Mbak Dena? 7 ya. Semester 7 kemudian ternyata mengulang di semester 8, semester berjalan dia punya total SKS 19, atau mungkin full 21, misalnya PKP-nya 4 SKS ya Mbak. Artinya kan udah lebih dari 24, otomatis dia harus pending dulu pengulangan mata kuliah tersebut sampai total SKS pada semester itu tidak lebih dari 24. Ditambah lagi mungkin untuk mahasiswa semester berjalan masih ada jadwal web yang harus diikuti untuk Pendas ya, SIPAS semi ataupun SIPAS penuh untuk mata kuliah untuk prodi BI
kan tuh labnya. Kalau dia sampai mengulang mata kuliah praktek, bisa jadi nanti akan bertabrakan atau bentrok dengan mata kuliah lainnya. Oke, masuk ke poin C, pembimbing, pemeriksa atau korektor. Data pembimbing atau pemeriksa dan korektor terdata secara lengkap dan valid di bank tutor pada menu kita srs.ut.ac.id, melakukan penilaian laporan praktik atau praktikum di aplikasi praktik.ut.ac.id. Nanti kita praktek sebentar. Menu-menunya ada unggah contoh tanda tangan, membaca laporan praktek yang diunggah mahasiswa, melakukan penilaian berdasarkan pedoman. Nanti setiap laporan yang muncul, setiap mahasiswa yang telah unggah akan muncul laporannya dan pedomannya. Kemudian validasi nilai hasil entry dilakukan oleh tim UPWJJ, mengunggah dan mengirim berkasnya. Okay. Pihak UPWJJ mengentry data pembimbing atau pemeriksa pada laman SRS, membuat penjadwalan itu yang sedang berlangsung, terus menugaskan, sudah selesai berarti ya, menugaskan Bapak Ibu untuk menjadi pemeriksa atau korektor, mengunduh dan memvalidasi berkas pembimbing di laman praktik.ut.ac.id. Ini nanti ketika term 1 ya, karena aturan baru setelah pertemuan keempat harus mengunggah berkas. Nanti itu kita validasi, kemudian validasi nilai pada halaman praktik, terus transfer nilai praktikum pada laman SRS yang kita lakukan ya. Setelah divalidasi, kita cek lagi. Nah, saya mau praktek. Bapak Ibu. Saya pinjam akun. Ini link untuk Devel, percontohan aja. Untuk Bapak Ibu yang kemarin masih mengampu mata kuliah praktik dan masih ingat password untuk akun praktik, tetap bisa login dengan akun dan passwordnya yang kemarin. Akan tetapi nanti kalau lupa kata sandi atau bingung, boleh tanya tim BBLDA untuk mereset dan membuat akun baru. Biasanya kalau buat baru atau reset akan kembali username dengan ID tutor dan kata sandinya tanggal lahir ya Kak. Gitu ya. Tanggal lahir misal contohnya adalah 2 digit hari, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun lahir. Contoh 12/01/1965 misalnya. Oke, ini contoh tampilan akun praktik. Nah, untuk unggah tanda tangan, kita pilih filenya. Filenya harus JPG, JPG, atau PNG di bawah 1 MB. Terus ketika sudah dipilih filenya, klik unggah. Ini nggak bisa saya contohin karena emang nggak ada opsi buat error dia kalau disentuhin. Gitu ya. Tampilannya masih sama seperti semester lalu ya Pak. Oke. Nah, untuk menu praktikum ada penilaian laporan. Kita pilih masanya. Ini merefresh aja ya Pak sebenarnya. Nah, pada menu ini kita kelihatan tutor atau pemeriksa 1 atau 2, ada berapa kelas. Nah, kalau nanti statusnya udah dibuka untuk mengentry nilai, maka kita bisa mengklik pada bagian entry nilai, kemudian
muncullah list di bawahnya. List mahasiswa udah mengunggah laporan atau belum. Kemudian laporannya bisa diklik dan dilihat pedomannya. Lalu kita beri nilai. Setelah diberi nilai, ada opsi submit. Itu yang sering lupa diklik setelah kita meng-entry nilai mahasiswa. Submit atau kirim ya, di pojok kanan tabel. Oke. Setelah itu ada menu unggah berkas. Kita pilih masanya. Nanti masanya untuk yang terbaru 2021.2. Klik cari. Karena opsinya udah ditutup, nanti kalau misalnya dibuka nanti ada opsinya unggah berkas. Kita klik berkas yang diunggah, sama seperti semester kemarin ada 5 file: catatan pertemuan, ratsak, daftar hadir, tanda terima tugas, sama daftar nilai. Mungkin untuk nanti term pertama sampai pertemuan keempat ya Pak Siski, yang diunggah hanya 4 aja berarti. Untuk daftar nilai belum diunggah karena emang belum ada penilaian hasil. Setelah berkas bentuknya zip atau RAR, jadi dikumpulkan dalam satu folder dalam bentuk PDF zip ya. Diberi nama boleh, laporan mata kuliah apa, kemudian folder tersebut disimpan dengan format zip, diunggah dan klik kirim. Ini yang sering lupa terjadi, sudah unggah tapi lupa klik kirim, sehingga ketika mengkonfirmasi ke BJJ bahwa Bapak Ibu udah mengunggah tapi lupa klik kirim, itu kita tidak bisa melihat berkasnya. Jadi jangan lupa di aksi klik kirim setiap berkas yang udah diunggah. Oke. Ini ada 2 mata kuliah, 2 kelas, dua-duanya diunggah berkasnya untuk term pertama setelah selesai pertemuan keempat, dan term kedua setelah selesai semua sesi sampai sesi 8 plus daftar nilai. Oke. Daftar nilai praktik. Daftar nilai praktik sebenarnya hanya untuk unggah file unggah rekap nilai mahasiswa yang telah kita entry pada aplikasi Praktikum. Ini cukup diunduh dan disimpan aja sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah memberi penilaian atas mata kuliah yang diberikan. Oke, sampai sini masih ada yang mau dipertanyakan, Pak? Untuk informasi tambahan, mungkin bisa nanti Bapak Ibu baca. Kita ada surat panduan ya, panduan praktik yang bisa diakses Bapak Ibu melalui laman mahasiswa.ut.ac.id. Nanti
Lihat tampilannya ya Bapak Ibu. Mahasiswa .ut.ac.id, nanti boleh pilih informasi mahasiswa, pelayanan pendidikan dalam situasi pandemi COVID. Nah, nanti boleh cek lampiran petunjuk teknis nomor 1, 2, 3, 5, petunjuk teknis pembelajaran mata kuliah praktik atau praktikum dan praktikum dalam situasi pandemi COVID. Ada lumayan banyak, 127 halaman. Mungkin nanti dicarinya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Ctrl F, kita cari misalnya fisika ya Pak, FKIP. Nih, contohnya PKP, untuk mata kuliah PKP, pertama itu aktivitasnya apa? Ini panduan berarti ya Pak? Panduan. Mungkin nanti bisa cek di sini untuk pertemuan pertama apa yang harus dilakukan. Saya zoom lebih. Oke. Sampai dengan nanti 8. Ya, nanti ada mata kuliah seperti praktikum IPA di SD, mata kuliah praktik sepertinya ada semua untuk FKIP ya. Nah ini rancangan pelaksanaan praktikum IPA di SD, web pertamanya seperti apa, tata cara praktikumnya, pelaksanaan praktikumnya, web kedua. Sorry, 4 ya. 6. Oke, untuk ada 6, webnya yang 2 kali nanti tetap muka ya. Nah ini selain ada pendidikan biologi, fisika, kimia. Untuk nanti lampiran untuk format PKM sama PKP udah dijelasin di sini juga seperti apa bentuknya, lembar penulisan lembar pengesahan, dengan poin-poin apa yang harus dilengkapi oleh mahasiswa untuk pembuatan laporan. Refleksi simulasi PKM. Petunjuk kerja simulasi keterampilan dasar mengajar bersama dengan pendamping dan simulasi mandiri. Dikasih penjelasannya tuh. Ini penilaian laporan PKM. Pedoman pertukaran ya. Ini untuk PKP.
penilaian proses dan laporan kegiatan praktikum. Udah ada skala penilaiannya 1 sampai 4, kemudian nilai akhirnya udah ada rumusnya. Linknya atau filenya akan kita share di grup supaya bisa dipedomani bersama oleh Bapak Ibu semua. Ini untuk laporan kegiatan praktikum di lab basah. Formatnya ya, udah dituliskan detail, data mahasiswa, data tutor, lembar kesediaan, melaksanakan praktikum secara tatap muka. Oh ya, untuk yang lab basah, info dari tempat di lab Unja ya. Nanti boleh Bapak Ibu ingatkan ke mahasiswa. Jadi kemarin kita main ke Unja, FK Unja, disampaikan oleh Bapak penanggung jawab labornya untuk mahasiswa yang nanti akan praktek. Kalau bisa nanti Bapak Ibu ingatkan kembali sudah vaksin ke 1 dan 2. Jadi wajib. Jadi mereka yang mau praktek tatap muka langsung ke lab Unja, ke FK Unja, harus sudah vaksin. Jadi nanti mungkin di pertemuan prasesi boleh sekalian tanya ke mahasiswa apakah sudah melaksanakan vaksin kedua, vaksin COVID, agar nanti praktikumnya berjalan lancar dan diperbolehkan untuk datang ke lab FKIP. Itu aturan dari lab FKIP Unja-nya. Jadi harus yang akan melaksanakan praktik harus sudah vaksin kedua. Nah, ini yang terbaru ya Pak. Nah, untuk yang terbaru untuk ada pernyataan keaslian karya baik PKP atau PKM ya, nanti dilampirkan pernyataan oleh mahasiswa bahwa ini adalah karya asli mereka dan tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dan ditangani oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini yang sistematikanya dipersingkat tulisannya. Sistematika laporan praktikum IPA dan laporan berkomponen penilaian. Jadi setiap komponennya ada nilainya, ada skornya. Jadi lampiran ya, foto atau video praktikum. Oke. Jadi ini ringkasan ini ringkasan dari semua penjelasan ya Pak, dari semua penjelasan per mata kuliah. Per mata kuliah PKM PAUD seperti apa jumlah tugas dan laporannya,
penilaiannya, jumlah tugas yang diunggah, singkatnya mungkin emang dilihatnya dari tabel ini aja. Semua mata kuliah praktik FKIP dan non pendas ada semua. Ini aktivitas. Oh, jadi aktivitas pada laman LMS yang jumlah tugas dan laporan serta feedback yang dilakukan oleh tutor dan supervisor. Oke. Nanti boleh Bapak Ibu pelajari lagi per mata kuliah yang diampu, disesuaikan aja. Oke. Oke, barangkali itu penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ibu Ina ya, Bu? Iya, Bu. Silakan, Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Ella untuk kesempatannya. Di sini saya Inetentia, tutor dari Kerinci. Nah, tadi beberapa waktu jaringannya agak tidak stabil, Bu. Jadi tadi saya tidak mendengar penjelasan lengkapnya. Nah, terkait dengan upload tugas ke laman praktik UTACID, biasanya kan kita kalau pada semester sebelumnya untuk upload tugas di sini biasanya pada sesi terakhir setelah pertemuan ke-8 ya, Bu ya. Ya. Nah, untuk semester ini apakah mahasiswa juga harus upload tugas tetap pada sesi terakhir pertemuan ke-8 itu, atau 4 kali pertemuan mahasiswa harus upload tugas ke laman tersebut, Bu? Seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sampai saat ini sih infonya tetap mengikuti sesuai dengan term yang ada. Berarti nanti di pertemuan keempat mahasiswa mengunggah tugas yang udah dilaksanakan, yaitu berarti tugas 1 dan 3 ya. 31 aja mengunggah, kemudian dinilai, tetap diunggah aja, kemudian nanti di term kedua
Tetap unggah berkas berarti ya. Oke. Hanya unggah berkas aja, mahasiswa tidak perlu. Sorry. Maaf ya Bapak Ibu, info terbaru dari Pak Sifki, mahasiswa tidak perlu mengunggah berkas tugasnya pada term pertama, akan tetapi sama seperti semester lalu mengunggah pada sesi terakhir. Nah, beda lagi ya, itu untuk laman praktik Ibu. Kalau misalnya nanti di LMS, sesuaikan. Kalau misalnya emang itu jadwalnya untuk mengunggah tugas pertama, silakan unggah di LMS. Namun untuk kepentingan Bapak Ibu mengunggah pada tahap pertama, hanya mengubah berkas yang ada saja. Tidak ada kaitannya dengan mahasiswa harus mengunggah tugasnya. Oke Ibu Ina dan Bapak Ibu bisa dipahami ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mbak Ella, maaf mau tambahan sedikit mungkin kali ya. Iya Bu. Mungkin mahasiswa unggah juga, tapi hanya unggah di LMS, bukan Ya. unggah di... Ya kan Mbak ya? Ya, jadi diulang lagi aja ya. Mungkin saya belepotan nih ngomongnya Bu, maaf. Untuk aturan yang terbaru, karena ada term 1 dan 2, pada term 1, pertemuan 1 dan 4, sampai 4, Bapak Ibu tetap mengunggah berkas, akan tetapi tidak untuk daftar penilaian, karena belum ada berkas penilaian diunggah di laman praktik. Akan tetapi untuk laman LMS tetap berjalan, dilaksanakan tugas 1, 2, atau 3-nya tetap dilakukan. Gitu. Tapi kalau untuk kepentingan itu tadi yang term 1 dan 2 dilakukan sesuai yang ada aja, berkas-berkas yang harus dilengkapi, ya kecuali penilaian, karena penilaian pada laman praktikum hanya dilakukan di akhir ketika mahasiswa mengunggah berkas di sesi 8. Jadi intinya gini ya Ibu, mahasiswa itu belum mengupload laporannya, tapi hanya mengalami di laman LMS. Bapak Ibu mengupload seluruh pemberkasan tutorial dari absen, tanda terima tugas, itu kan pasti sudah ada tanda terima tugas kan Ibu ya. Terus catatan pertemuan, ransat seperti biasa itu di-upload di laman praktik.tt.ac.id, tapi hanya sampai pertemuan keempat. Dan pada termin kedua itu seluruhnya di-upload ya, seluruhnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, dan juga nilai hasil entry-nya di-upload juga. Karena pada termin 1 kan tutorial belum selesai, jadi penskoran juga belum bisa Bu ya. Itu aja Bu ya. Singkatnya sebenarnya term 1 progres kali ya Bu. Progres pertemuan 1 sampai 4 dilaporkan, terus nanti hasilnya kita cek dan kemudian dilakukan pencairan honor. Gitu. Nah, untuk penilaian sama-sama seperti semester kemarin, dilakukan nanti di pertemuan ke-8, sama seperti biasa. Oke, terima kasih Bu Susi tambahannya. Oke, Pak Akmal, silakan Pak. Pak Akmal, sepertinya angkat tangan, ada yang ingin ditanyakan Pak? Atau Pak Ahyamudin mungkin? Silakan Pak Ahyamudin. Oh, mungkin angkat tangan aja nih kayaknya Mbak Ella. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup ya? Belum, atau masih ada yang ingin disampaikan Bu Ella? Silakan. Pak Akmal atau Pak Ahyamudin yang raise hand?
Oke, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Pak Ayamudin, mudah-mudahan angkat tangan ini bertanya Pak, bukan karena sudah menyerah gitu Pak ya, sudah sore gitu Pak ya, sudah ngantuk seperti acara TV itu kan, lambaikan tangan kalau sudah menyerah ya. Baik, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin silakan ditutup dulu Ibu Ella. Sebentar, Mbak Deno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu. Dengan Ibu siapa? Bu Harlis. Iya Bu Harlis, silakan Bu. Mau nanya sama Mbak Ella ataupun Pak Siki. Kalau untuk yang PKP bidang ilmu, apakah pertemuannya sama saja? 8 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan? Silakan Pak Ahmad Siki. Ya itu untuk PKP tetap 8 kali Bu, 8 kali pertemuan, tapi ditambah 4 kali pertemuan untuk karil Bu, untuk gitu Bu, untuk bimbingan karilnya 4 kali, bimbingan PKP-nya tetap 8 kali Bu. Terima kasih. Nanti untuk jadwal, ya, Kemarin ya. untuk jadwal nanti diatur Bu dan kita sesuaikan. Oh ya, terima kasih Mbak Deno. Terima kasih Pak Siki. Iya Bu, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik, silakan Bu Ella ditutup. Sekian penjelasan dari saya. Nanti paling saya share yang tadi ya Pak, link dari mahasiswa.ut.ac.id supaya nanti bisa kita pedomani. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan penjelasannya kurang baik. Mudah-mudahan nanti boleh ditanyakan kembali ke tim atau ke grup atau personal juga boleh. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ella Fitriani. Ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Pak Fadli sebentar sebelum acara kita tutup. Silakan Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin bagi yang sudah kenal, sudah sering berhubungan atau WA saya, alhamdulillah kenal dengan saya Pak ya. Yang belum, alhamdulillah. Ini aja informasi aja sedikit, karena untuk berkas tutorial masih dalam pengerjaan, yaitu semua daftar hadir dan segala macam. Jadi kan karena nanti tanggal 9 ya, tanggal 9 kita sudah mulai prosesi. Bagaimana prosesi dimulai kalau kita nggak tahu mahasiswanya. Jadi untuk sementara ini kami men-share nama mahasiswa Bapak Ibu Ampu. Jadi carinya di sini. Kita buka dulu, saya share ya. Baik. Bukanya di website jambi.ut.ac.id. Inilah website terbaru dari UT Jambi yang alhamdulillah kemarin mendapat juara 3 di lomba website SMT Indonesia. Jadi alhamdulillah. Jadi kami juga mempromosikan website kami di sini untuk mendapatkan daftar nama-nama mahasiswa yang Bapak Ibu aku. Buka website Jambi, cari informasi, klik tutorial yang ini, bisa diklik dulu di short atau digeser ke tutorial, baru klik yang mahasiswa Sipas Pendas 2021-2. Nanti yang untuk non Pendas ya, yang kayak praktik nanti kami japri. Insya Allah besok sudah saya japri untuk mahasiswanya. Ini baru untuk yang mahasiswa Sipas Pendas. Jadi misalnya contoh Bapak Ibu nanti di jadwal dapat di Kerinci. Nah, sudah keluar ini, Ibu klik Kerinci,
Jadi cari misalnya ini Kerinci dapat 118 semester 1A, diklik aja. Ya nanti jadwal kan, ya ini mereka. Jadi diklik nanti bisa di download ini langsung. Setelah di download, nanti di situ ada tutup ya, suara. Nah, jadi Bapak Ibu masih dengar suara saya? Dengar. Masih, Pak. Masih dengar. Ya, jadi setelah itu di-download nanti ketahuan ini nama mahasiswanya, di sini nomor HP-nya. Jadi Bapak Ibu boleh menggabungkan mereka dalam satu grup. Ini. Jadi kalau memang itu di-download aja sini bisa. Itu contoh kalau Kerinci. Jadi kami memplotkan berdasarkan kapko dan semesternya, ya. Jadi ini diklik aja, cari di semester masing-masing, di pokjar masing-masing untuk pembuatan grup dan melakukan prasesi di 9 dan 10 nanti. Insya Allah kemungkinan berkas bakal kami infokan di grup bahwa sudah bisa di download masing-masing untuk Bapak Ibu. Seperti ini juga nanti downloadannya, nanti cari pokjarnya, cari semester. Kalau untuk pemberkasan langsung nama Bapak Ibu, gitu. Misalnya cari di Rimbo, cari namanya. Kayak semester lalu lah kurang lebih. Jadi supaya pemberkasan dari awal sudah oke, nanti di waktu termin nanti termin 1 diupload langsung oke, langsung keluar honornya. Itu harapan kami. Mungkin seperti itu Pak Neno. Terima kasih waktunya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fadli atas informasinya. Nah, nanti pasti Bapak Ibu bertanya untuk jadwalnya kami dapat kelas mana dari mana kami mengetahuinya, Mbak. Itu nanti akan kita share paling lambat besok pagi untuk SK atau kita besok ya Pak ya. Untuk dapat di mananya untuk SK nanti jadi Bapak Ibu mudah mencarinya, ikutnya 118 atau 119 atau nanti ada di kelas pendas atau non pendas ya Pak Ibu ya. Baik, mungkin itu untuk penutupan kami mintakan kepada Bapak Direktur PJJ UT Jambi, Bapak Muhammad Tahir Abu Naim untuk menutup kegiatan kita sore hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Denok, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari FKIP dapat kita pahami bersama, dapat kita pedomani bersama, dan dapat kita jalankan bersama. Jika ada hal-hal yang belum jelas, Bapak Ibu, kami mohon perkenannya untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan diikuti. Kepada teman-teman mohon di-share ya materinya biar dapat dipelajari lagi, barangkali dibaca-baca lagi, terutama pedoman praktikum. Nah, Bapak Ibu yang barangkali masih ada yang belum sempat hadir di sini, mohon kepada kawan-kawan untuk diberi penjelasan, atau juga mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa membantu untuk men-share kegiatan kita pada hari ini kepada teman-teman yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Barangkali itu saja. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kekurangan dari kegiatan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugas ini. Amin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.